Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, jemaah Jaimatul Khair yang berbahagia, dan warganet dimanapun Anda berada saat ini. Alhamdulillah, kembali saya Ismail Asnawi menemui Anda dalam kajian Lafaziyah. Kali ini kita membahas surah Al-Humazah. Al-Humazah ini adalah surah yang turun di Mekah, karenanya dinamai surat Makkiyah dan ada 9 ayatnya. Al-Humazah artinya pengumpat. Al-Humazah ini ada di ayat pertama, dan ini merupakan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka mencelah. Bagaimana kajian lafaziyahnya? Berikut Ustaz Nur akan menjelaskan. Tafadhal. Syukran ila Ustaz Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzal Qur'ana bil lisanin arabiyyan hudal linnasi wa bayyinatin minal hudal furqan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khataman nabi la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, saudara-saudara dan anakku sekalian, kita akan membahas pertama-tama makna secara lafaziyah dan dilanjutkan dengan pemaknaan secara tafsiriyah. Sekarang mari kita baca surat Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Dimulai dengan wailun, celaka. Ya. Siapa yang celaka? Bagi. Likulli, bagi setiap. Ya. Celaka bagi setiap. Humazatin, pengumpat, yang suka marah-marah, yang selalu ngomel-ngomel. Nah, ya, ini yang menjadi kebiasaannya. Nah, celaka bagi pengumpat. Lumazatin, dan orang yang suka mencelah, orang yang merasa dirinya hebat jadi selalu mencelah. Nah, ini celaka. Ini pada ayat pertama. Alladzi, penjelasan, yang itu orang yang. Ya. Jadi ini satu orang sebagai representasi dari orang yang memiliki sifat demikian, yaitu orang alladzi, ya, jamaah, alladzi jamaah, mengumpulkan, senang mengumpulkan. Jamaah, malan ini harta, ya, malan. Wa addadahu, dan menghitung-hitungnya. Jadi celakalah bagi pengumpat, pencela, dan yang senang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya, kurang bagi-baginya ini, ya, menghitungnya saja, ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu dari kata hasabah, kemudian ada ya, itu menunjukkan pihak ketiga, menyangka atau memperkirakan. Yahsabu, menganggap, anna, bahwasanya, malahu, hartanya itu, akhladahu, mengekalkannya, membuatnya dia kekal. Jadi senang mengumpul harta, menghitung-hitungnya, seakan-akan harta itu akan membuatnya kekal. Ya. Jadi lupa akan kematian. Ya. Kemudian kallah, jangan sekali-sekali, ya, atau sekali-sekali jangan. Kallah, la yumbazannah. Ini lam di sini menunjukkan penekanan atau taukid, ya, atau ya, jadi satu penegasan. Sungguh. Kemudian di sini dari kata bazanna ini ada awalan ya, dammah, menunjukkan pasif. Sungguh akan dilemparkan, ya. Sungguh akan dilemparkan fil khutamat,
akan dilemparkan ke dalam hutamat. Kemudian wa ma adraka mal hutamat. Ini saya terkesan dengan penyampaian Profesor Darwis bahwa kalau ada pertanyaan wa ma adraka, yang bisa menjawab hanya Allah. Berarti informasi di situ. Berarti something new, sesuatu yang baru. Itu. Tidak sama dengan yang meniru-niru ma adraka mas alfil. Tahukah itu kali apa itu gajah? Ya tidak ada unsur baru di situ. Ya. Jadi setiap ada ma adraka itu akan dijawab sendiri Allah. Berarti satu informasi. Dan inilah menurut Pak Ismail, inilah gaya bahasa Al-Quran, gaya bahasa retorika. Jadi seakan-akan dialog itu ya. Ya, wa ma adraka mal hutam. Apa itu hutamah? Artinya satu istilah. Dijelaskan selanjutnya wa ma adraka hutam. Narullahi, apinya Allah. Api yang disiapkan oleh Allah. Narullahi muqadah, yang dinyalakan. Ya, jadi api yang dinyalakan. Apinya Allah yang dinyalakan. Artinya yang panas, ya. Pertama. Kemudian allati, kalau tadi allati itu kata ganti untuk jenis laki-laki. Kalau allati kata ganti untuk jenis perempuan. Ya. Jadi neraka itu yang panas itu dianggap jenis perempuan. Allati yang taliu, naik itu, naik. Alal afidah. Jadi dia membakar itu naik sampai ke hati. Ya. Jadi kita bisa bayangkan itu. Jadi ini Al-Quran memberikan gambaran tentang neraka, suatu pendekatan. Kenyataannya kita belum tahu, tetapi ini suatu pendekatan sesuai dengan pemahaman kita. Adalah puncak-puncak siksa. Sedangkan surga itu adalah puncak-puncak nikmatnya. Jadi ini allati talab afidah sampai ke hati. Innaha, sesungguhnya api itu atau hutama itu alaihim, atas mereka, mu'sadatun, tertutup. Jadi bayangkan kalau api itu ditutup, itu kalau kue kan jadi masak itu segera. Ya, jadi penggambaran siksa. Jadi tertutup. Jadi berarti ada api dalam sekam. Itu sangat panas ini. Jadi ini Allah memberikan gambaran itu untuk membuat kita takut, bukan menakut-nakuti. Kalau menakut-nakuti tidak benar, tapi ini satu yang kepastian. Akan ada yang di situ demikian. Jadi Allah mengingatkan kita. Ini tazkirah. Quran ini peringatan, ya. Tertutup. Alitat al-mubtada, kemudian mu'sada fi pada amadin. Amadin ini tiang. Mumaddad itu dipanjangkan atau diluaskan. Jadi tiang-tiang panjang. Ada yang memaknainya dan diikat. Sebenarnya tidak ada kata-kata diikat di sini, tapi kalau dia tiang itu ditafsirkan terikat. Jadi sudah panas, tertutup, terikat lagi. Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari ancaman Allah ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan kita. Itulah makna secara lafziah, dan nanti hadirin bisa melanjutkannya dengan pertanyaan atau pernyataan atau menambahkan, sehingga kita akan semakin paham akan ayat-ayat Allah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.